Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh suatu anugerah yang masih dapat kita rasakan dan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kita sekalian. Di mana di tengah pandemi yang masih terus berlangsung, tetapi di pagi hari ini kita masih Tuhan perkenankan untuk kembali berjumpa di dalam renungan GKI Palembang. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu. Oleh karena anugerah Tuhan, maka pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh kembali berjumpa di dalam renungan pagi ini. Dan kami juga bersyukur di kesempatan yang indah ini, Engkau masih memberikan kemampuan bagi kami untuk kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman ini boleh menuntun kami sepanjang kehidupan kami hari ini, bahkan untuk hari-hari kami berikutnya. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-38. Tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhan bagi kita. Saya hanya mengambil beberapa bagian saja, yaitu dari ayat yang ke-14, 15, dan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lalu di ayat yang ke-30 dikatakan demikian, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, berkaitan dengan hal ini, dalam kehidupan kita tidak pernah lepas melalui kehidupan kita dan memiliki kenangan dalam kehidupan kita, entah itu kenangan yang mengartikan suatu perjumpaan atau juga kenangan yang mengisahkan tentang perpisahan. Dan acap kali dari kedua hal ini tidak pernah luput dengan yang namanya acara makan bersama. Walaupun mungkin memang bukan itu inti dari perjumpaan atau dalam acara tersebut. Bukan hanya sebatas makan-makan saja. Nah, saudara, pertemuan tersebut itu selalu saja di tengahnya diadakan acara makan-makan, dan setelahnya biasanya akan diadakan perbincangan. Sesuatu yang akan disampaikan, sesuatu yang ingin diungkapkan seperti itu. Itu tidak pernah luput dalam kehidupan kita. Karena makan-makan ini identik sekali dengan cara dan gaya hidup orang Indonesia. Mau ngobrol, mau rapat, makan gitu kan. Mau ada pertemuan, nanti di dalamnya juga pasti ada makan-makan. Bahkan berjumpa yang akhirnya nanti berpisah, biasanya juga ada sesi makan-makan gitu. Itu tidak pernah luput dilakukan oleh tradisi atau budaya kita orang Indonesia. Nah, hal ini juga ternyata dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Seperti di dalam ayat yang ke-14 tadi yang sudah kita baca bersama. Di situ Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, sebelum dia disalibkan dan berpisah dengan mereka, Yesus menggunakan momen perjamuan makan Paskah bersama ini untuk curhat, untuk menyatakan isi hatinya Tuhan Yesus kepada mereka. Yang isi dari curhatan Tuhan Yesus itu adalah menunjukkan bahwa inilah waktunya Tuhan Yesus akan disalib. Inilah waktu-waktu penderitaan yang akan Tuhan Yesus jalani dan harus Tuhan Yesus jalani gitu. Kenapa harus seperti ini? Karena disinilah Yesus juga menyampaikan pesan bahwa ini merupakan jalan dan kodrat. Inilah tanda kepatuhan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, di mana Dia sebagai anak domba Allah sudah hampir menjalani proses penderitaan, yaitu proses penderitaan di atas kayu salib. Yesus itu sudah semakin dekat, dan inilah tugas Dia sebagai domba Allah yang akan menjadi korban tebusan
sebagai ganti dosa manusia. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus tahu bahwa hidup dan pelayanannya di dunia ini sedang mendekati saat-saat akhir. Sudah di ujung pelayanannya. Gitu. Tetapi ia juga tahu bahwa suatu hari ia akan datang lagi dengan cara yang berbeda, yaitu sebagai pemenang. Ya. Dia akan datang lagi yaitu sebagai pemenang. Pada saat itulah ia akan bersatu lagi dengan para murid-muridnya dalam perjamuan mesianik. Seperti yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-30, Yesus mengatakan bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan berikutnya. Nah, oleh karena itu, ia menyatakan maksud kepergiannya yaitu untuk menjadikan dirinya sebagai korban pengampunan dosa. Sebagai korban ganti tebus setiap dosa kita. Di dalam perjamuan itu dia menjelaskan tentang roti yang menggambarkan pengorbanan dirinya bagi murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-19 jika Bapak Ibu Saudara membacanya. Serta anggur yang melambangkan darahnya yang tertumpah bagi setiap kita pada saat ini. Di ayat yang ke-20. Lalu jika kita kembali pada zaman perjanjian lama, saudara. Allah itu mengampuni dosa setiap manusia yang melakukan pelanggaran dengan cara manusia harus mempersembahkan hewan kurban. Setiap manusia yang melakukan dosa dan pelanggaran, dia harus melakukan tebusan ganti kesalahannya itu dengan mengorbankan hewan. Darah hewan itulah yang akan memeteraikan perdamaian antara Allah dan manusia. Setiap kali ada pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh seseorang atau setiap manusia, maka orang tersebut harus memberikan korban sembelihan. Dan korban sembelihan ini tidak semata-mata harus selalu domba atau binatang apapun itu, tidak. Tetapi harus disesuaikan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh para pemimpin adat pada waktu itu. Jikalau dianggap dosanya tidak terlalu besar atau masih sewajar-wajarnya saja, persembahannya tidak harus selalu domba. Mungkin bisa juga seperti burung merpati, seperti itu. Jadi tidak diwajibkan harus korban sembelihan yang besar. Tetapi saudara bayangkan, jika tradisi pada perjanjian lama ini masih diterapkan hingga zaman sekarang. Coba deh kita mulai hitung-hitungan. Pelanggaran apa yang kita lakukan dalam waktu sehari? Mungkin hanya satu. Lalu sehari ke depannya lagi kita melakukan satu pelanggaran dosa lagi. Nah saudara, jika setiap hari kita harus memberikan suatu persembahan hewan, sembelihan kepada Tuhan sebagai pengampunan dosa kita, apakah kita sanggup untuk menggantikan itu semua? Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua yang memang mempunyai uang yang cukup, bisa-bisa saja. Tetapi bagaimana dengan orang yang memang tidak memiliki keuangan yang cukup, kehidupan ekonomi yang pas-pasan? Bagaimana ketika dia telah melakukan dosa lalu dia harus memberikan suatu persembahan kurban? Apakah dia mampu? Lalu oke, bagi mereka, bagi kita yang punya uang banyak misalnya. Tetapi kesannya dosa itu masih bisa dipermainkan dengan uang. Sehingga kalau aku melakukan dosa karena aku punya uang, maka aku bisa memberikan kurban hewan, sembelihan hewan. Maka apa? Besok aku bisa melakukan dosa lagi karena aku masih punya uang banyak. Artinya apa? Dosa masih bisa diperhitungkan dengan materi. Tetapi inilah yang dilakukan Tuhan. Tidak seperti darah domba. Darah Yesus itu akan menghapus dosa orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ia menyuruh mereka untuk mengadakan peringatan atas pengorbanannya yang menjadi dasar bagi pengampunan dosa mereka. Lihat yang ke-19 sampai yang ke-20 tadi. Ini menandakan bahwa apa saudara? Pengampunan, perjanjian yang telah Tuhan Yesus berikan itu, di bawah perjanjian ini, Yesus akan mati karena menanggung dosa manusia. Itu tidak sama semata-mata seperti korban sembelihan yang bisa manusia berikan begitu saja. Sebab kurban ini satu, kekal dan selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan memperoleh keselamatan.
Perjamuan itu menandai diakhirinya perjanjian yang lama dan dimulainya suatu perjanjian yang baru dan yang kekal bagi setiap kita orang yang percaya. Nah saudara, di dalam peringatan minggu-minggu sengsara ini, marilah kita terus merenungkan kebesaran kasih Kristus bagi setiap kita. Ia telah rela menanggung pengkhianatan dan penderitaan demi penyucian kita dari dosa-dosa kita. Peliharalah, jagalah terus kesucian dalam setiap kehidupan kita yang dipersembahkan bagi Dia. Mari kita terus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Paskah bagi setiap kita. Tuhan Yesus